Saudara-saudara kita yang tersulut amarahnya akibat pernyataan dari Pak Rizik Syihab semakin menyala-nyala. Kalau mulutnya tidak bisa sekolah, tidak bisa mondok, maka Garda Wali Songo siap membuat mulutnya Rizik untuk sopan santun. Yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Oh, Gugel, Mijen, Demak, Kota Bintoro. Ujungnya bisa saja akan teriak, mereka PWI-LS, Garda Wali Songo adalah ormas radikal. Bisa saja dibalik seperti itu. Karena kita orang NU, coba kita melihat ketika resolusi jihad untuk menentukan langkah berikutnya masih memohon kepada pemerintah guna melakukan perang sabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, kembali saya menyapa Anda. Ini sudah memasuki beberapa hari setelah hari pertama Idul Fitri, setelah hari raya Lebaran. Ternyata di antara saudara-saudara kita yang tersulut amarahnya akibat pernyataan dari Pak Rizik Syihab semakin menyala-nyala. Kalau mulutnya tidak bisa sekolah, tidak bisa mondok, tidak bisa sopan santun, maka Garda Wali Songo siap membuat mulutnya Rizik untuk sopan santun di tengah umat Islam yang berkebudayaan ini. Yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut. Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Gugel, Mijen, Demak, Kota Bintoro, siap menantang kamu dimanapun tempat. Buntung. Demikian juga sebaliknya. Di antara orang-orangnya Pak Rizik malah ada yang ngompor-ngomporin. Ngece kata orang Jakarta. Halah, pasukanmu apa? Yang Habibana cari itu monyet-monyet kelas tinggi, kelas jenderal, bukan grojo-grojo macam kalian. Dan berbagai hal lainnya yang kemudian menjadi suasana tak semakin kondusif. Nah, kalau kami pribadi, walaupun dalam edisi yang lalu kami juga sama ya. Kami juga sama merasa tersakiti, merasa panas juga, namun tetap berharap agar pemerintah memberikan jalan tengah atau menyelesaikan persoalan ini. Karena jikalau tidak, maka saya khawatir nanti benar-benar terjadi perpecahan di antara kita. Kalau ingat Bang Haji Oma, ujung-ujungnya itu yang berantem kita dengan kita, bukan kalangan Mbak Alwi dengan kita. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya. Yang perang siapa? Lo me gue sesama pribumi, bukan pribumi sama habaib, tidak. Saling kompor-mengompori ini juga masuk ke lini-lini WhatsApp group. Bahkan ada dari orang kita juga, katakanlah satu organisasi. Ya, sama-sama orang NU lah gampangannya. Alah, bisanya cuma cuap-cuap. Hanya bisa di medsos, turun dong kalau bisa. Yang satunya lagi nangkepin begini, yang satunya lagi mengatakan begitu. Nah ini yang jujur saya khawatir. Bukan takut bos, tapi bagaimana kita berusaha sebijaksana mungkin. Karena apa? Bisa saja memang dari pihak sebelah ini, katakanlah demikian, ngompor-ngomporin dari organisasi, taruhlah PWI atau PWI-LS ya, atau dari Garda Wali Songo. Agar apa? Agar mereka melakukan sesuatu yang kemudian setelah terjadi perpecahan, mereka kemudian dengan pongah mengatakan bahwa, ya kan, bahwa organisasi ini yang katanya ingin menjunjung tinggi Wali Songo, faktanya juga melakukan tindak yang semena-mena. Mereka telah melakukan bla bla bla. Akhirnya kita yang kemudian dicap sebagai radikal, padahal mereka telah memulai hal itu. Nah ini kan kita bisa lihat juga di antaranya, mohon maaf ya, seperti Gus Fuad tadi saya lihat di kolom komentar, kenapa si botak tidak dinasehati?
Lah kalau begitu kenapa sampai Pak Rizik nggak nasihati? Kan kesana, tapi ujungnya kan debat kusir, ya. Jadi saya yakin di antara kita tidak akan memantik sesuatu jikalau tidak ada yang menyulut sebelumnya. Ini yang harus perhatikan. Sebagaimana yang kami sampaikan pada edisi yang lalu ketika mengulas Gus Fuad, akumulasi persoalan itu yang kemudian memuncak sehingga entah dengan kesadaran, entah tidak sadar, atau memang sengaja sebagaimana yang saya katakan waktu itu untuk memancing reaksi mereka. Sakit hati enggak? Ternyata kan sakit hati. Tapi sebelumnya kan mereka sudah memulai. Nah sekarang kalau kita lihat Gus Fuad ya, ada yang membalik fakta. Artinya apa? Walaupun saya tidak sejalan dengan kata-kata yang seperti itu, tetapi ujungnya Gus Fuad dikatakan sebagai pemantik api, sebagai biang kerok. Padahal sebelum-sebelumnya BBB mereka apa yang dilakukan? Provokasi mereka kan sangat luar biasa. Jadi hilang semua. Nah ini apabila saya kaitkan dengan pertentangan-pertentangan kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Rizik, ujungnya bisa saja atau mungkin bisa dianalisa atau bisa ditebak ujungnya ketika baik dari PWILS ataupun dari Garda Wali Songo melakukan tindakan yang kemudian karena sudah sepaneng, karena sudah mau nggak mau terjadi perpecahan, mereka akan teriak, mereka PWILS, Garda Wali Songo adalah ormas radikal. Bisa saja dibalik seperti itu. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, kita mayoritas kan orang NU ya. Mayoritas adalah orang NU. Sebab kata kiai-kiai itu yang menghormati Habib sampai berlebih itu kan dari kalangan NU. Nah, karena kita orang NU, coba kita melihat pada masa-masa lampau. Katakanlah ketika resolusi jihad. Saat resolusi jihad 22 Oktober 1945 dalam sidang 2 hari itu kemudian memutuskan berbagai hal oleh para ulama NU yang diketuai oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ingat, ada satu poin untuk kita cermati bersama di dalam menelaah persoalan yang kaitannya dengan peristiwa hari ini. Saya akan bacakan beberapa bagiannya dan nanti insya Allah akan kami taruh lengkapnya di kolom deskripsi. Silakan Anda baca secara mandiri. Jadi resolusi jihad saya baca pada hal yang sesuai dengan kondisi sekarang. Dalam menimbang pada item D dikatakan bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Kemudian setelah menimbang, memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Saya yakin sebagian dari Anda sudah dapat menyerapnya bahwa di dalam menghadapi nikah, di dalam menghadapi sekutu, para kiai, para pejuang yang sudah berperang itu kemudian melakukan musyawarah yang hasilnya disebut dengan resolusi jihad. Salah satu itemnya ya tadi itu. Titik poinnya apa? Kita sudah berjuang, Indonesia sudah merdeka, tetapi untuk menentukan langkah berikutnya masih memohon kepada pemerintah untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan izin juga guna melakukan perang sabil. Jadi kalau kita coba elaborasi dengan persoalan sekarang, maka tentu langkah hukum pertama. Kedua adalah bagaimana mendesak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini, terkhusus dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rizik.
bukan kita bergerak sendiri ke lapangan sehingga kemudian terjadi benturan yang tak terelakkan, yang kemudian seperti yang saya katakan tadi, ujungnya kita yang dianggap radikal. Kedua, ya, kita sebagai orang NU berkaca kepada apa yang telah dilakukan oleh ulama kita terdahulu, masih menghormati pemerintah. Semoga dapat diserap manfaatnya, dan mohon maaf, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.